Tidur bukan sekadar keheningan tubuh, melainkan perjalanan menuju dimensi kesadaran yang sering kita abaikan. Ketika kelopak mata terpejam dan dunia luar menghilang, sesuatu yang menakjubkan terjadi dalam pikiran kita. Kesadaran memasuki ruang yang tak selalu kita pahami. Banyak orang mengira bahwa tidur adalah keadaan di mana kesadaran dimatikan. Namun, benarkah demikian? Ataukah kesadaran hanya bergeser ke bentuk lain yang lebih halus dan tak terikat pada realitas fisik? Saat kita bermimpi, kita merasakan emosi yang kuat, mengalami kejadian yang kompleks, bahkan merasakan sentuhan, aroma, dan suara yang begitu nyata. Terkadang, kita bangun dengan perasaan bahwa mimpi itu lebih hidup daripada keseharian kita. Jika tidur benar-benar menghapus kesadaran, mengapa kita masih bisa merasakan keberadaan diri dalam dunia mimpi? Beberapa teori menyebutkan bahwa tidur adalah saat di mana otak memproses pengalaman, menyusun ulang ingatan, dan membentuk pemahaman baru. Namun, ada momen-momen ketika mimpi terasa lebih dari sekadar pantulan ingatan. Dalam keadaan tidur, kita bisa menjadi tokoh yang berbeda, berada di tempat yang tak pernah kita kunjungi sebelumnya, atau bahkan mengalami peristiwa yang melampaui logika dunia nyata. Apakah ini sekadar ilusi, ataukah ada bagian dari diri kita yang benar-benar menjelajahi sesuatu yang lebih besar? Ada pertanyaan menarik yang sering muncul. Jika kesadaran bisa berfungsi dalam mimpi, apakah itu berarti ia tidak sepenuhnya bergantung pada tubuh fisik? Tidur menjadi momen transisi, di mana batasan antara realitas dan imajinasi kabur, dan kesadaran kita mungkin sedang melakukan perjalanan ke tempat yang tak bisa dijangkau oleh tubuh. Para filsuf dan pemikir besar sepanjang sejarah telah berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi saat kita tidur. Plato percaya bahwa mimpi bisa menjadi jendela menuju dunia yang lebih dalam. Carl Jung melihatnya sebagai cerminan alam bawah sadar yang menyimpan simbol-simbol dari jiwa kita. Dalam beberapa tradisi spiritual, tidur dianggap sebagai kesempatan bagi roh untuk melampaui batas fisik dan memperoleh wawasan dari alam yang lebih tinggi. Jika tidur bukan sekadar istirahat, melainkan perjalanan, maka kemana sebenarnya kita pergi saat kesadaran tidak lagi terikat pada dunia nyata? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan. Dan mungkin, setiap kali kita tidur, kita sedang melangkah ke dalam misteri yang tak terbatas. Sebuah ruang di mana realitas tak lagi terikat oleh hukum yang kita kenal. Banyak yang mengira bahwa saat kita tidur, otak pun ikut beristirahat. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks. Di balik kelopak mata yang terpejam, di dalam gelapnya kesadaran, ada dunia lain yang sedang bekerja tanpa henti. Tidur bukan hanya tentang istirahat, melainkan tentang rekonstruksi, reorganisasi, dan mungkin penciptaan realitas baru. Ketika tubuh rileks dan tarikan napas menjadi dalam, otak justru memasuki fase aktivitas yang luar biasa. Dalam tahap tidur REM, Rapid Eye Movement, bagian otak yang mengatur logika dan analisis mulai melemah, sementara pusat emosi dan visualisasi justru meningkat pesat. Ini sebabnya mimpi seringkali terasa begitu intens, warna lebih tajam, perasaan lebih mendalam, dan kejadian lebih nyata, meski seringkali melampaui batas logika dunia fisik. Dalam keadaan sadar, kita berpikir dengan pola yang terstruktur, mengikuti alur yang bisa dijelaskan. Namun, saat tidur, batas-batas itu runtuh. Otak tidak lagi dikekang oleh aturan dunia nyata, dan sebagai gantinya, ia menyusun ulang fragmen pengalaman, menyambungkan kenangan lama dengan peristiwa yang baru, menciptakan narasi yang mungkin tak pernah kita sadari sebelumnya. Beberapa ilmuwan percaya bahwa mimpi adalah bentuk latihan bagi pikiran, sebuah simulasi yang membantu kita menghadapi tantangan di dunia nyata. Ketika kita bermimpi dikejar, menghadapi ketakutan, atau mengalami skenario yang belum pernah terjadi, otak sedang menyiapkan kita untuk kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga. Tidur menjadi laboratorium di mana skenario kehidupan diuji, dipahami, dan terkadang diramalkan. Lebih menarik lagi, ada teori yang menyebut bahwa tidur bukan hanya proses internal, tetapi juga bisa menjadi jembatan menuju sesuatu yang lebih besar.
Jika otak mampu menciptakan realitas yang begitu mendalam saat tidur, mungkinkah itu berarti ada dunia lain yang sedang kita akses? Apakah kita sekadar memproses pengalaman, ataukah ada sesuatu yang lebih luas yang sedang terjadi di luar batas pemahaman kita? Saat kita bangun, kita seringkali melupakan mimpi yang baru saja kita alami, seolah-olah ingatan itu tak pernah ada. Namun, jika otak mampu menciptakan dunia-dunia yang begitu nyata dalam tidur, lalu apa yang sebenarnya membedakan realitas terjaga dari realitas yang kita alami dalam mimpi? Tidur bukan sekadar jeda dari kehidupan. Ia adalah perjalanan ke dalam misteri pikiran, tempat di mana batas antara nyata dan ilusi mulai kabur. Dan mungkin, di antara percikan aktivitas otak yang tak terlihat itu, tersimpan jawaban tentang siapa kita sebenarnya. Di dalam otak kita, tersembunyi sebuah rahasia yang hanya sedikit dipahami. Sebuah molekul misterius yang dikenal sebagai DMT, dimethyltryptamine, diproduksi secara alami saat kita tidur, mengantarkan kita ke dalam dunia mimpi yang terasa begitu nyata. Tapi pertanyaannya, apakah mimpi hanyalah ilusi pikiran, ataukah kita sedang melangkah ke dalam realitas lain yang tersembunyi di balik kesadaran biasa? DMT sering disebut sebagai molekul roh karena efeknya yang mendalam terhadap persepsi manusia. Zat ini juga ditemukan dalam banyak tanaman psikedelik yang digunakan dalam ritual kuno untuk menjelajahi kesadaran yang lebih tinggi. Namun, tanpa perlu zat eksternal, tubuh kita sendiri sudah memproduksinya, terutama saat kita tertidur lelap. Inilah yang membuat pengalaman mimpi terasa begitu intens, seakan kita tidak hanya melihat gambaran acak, tetapi benar-benar berada di dalam dunia lain. Pernahkah kamu terbangun dari mimpi dan merasa bahwa apa yang baru saja dialami lebih nyata daripada kehidupan sehari-hari? Mungkin itu bukan sekadar mimpi. Beberapa orang yang mengalami pengalaman psikedelik akibat DMT buatan melaporkan hal yang serupa dengan mimpi yang paling jelas dan mendalam. Pertemuan dengan makhluk tak dikenal, perjalanan ke dimensi lain, dan perasaan seolah telah mengakses kebenaran yang lebih luas dari dunia fisik. Jika mimpi memang sekadar ilusi, mengapa pengalaman ini terasa begitu konsisten, begitu universal? Bisa jadi, saat tidur, kita tidak hanya mengarang pengalaman, tetapi benar-benar menyeberang ke lapisan realitas yang berbeda. Sebagaimana seekor ikan yang tak menyadari dunia di luar air, kita mungkin hidup dalam satu spektrum realitas, sementara dunia lain ada di sekitar kita, tak terlihat kecuali ketika kesadaran kita mengubah frekuensinya, dan tidur mungkin adalah kuncinya. Sains modern mungkin masih berusaha memahami misteri ini, tetapi budaya kuno telah lama meyakini bahwa mimpi bukan hanya sekadar hasil kerja otak, melainkan portal menuju alam yang lebih luas. Dalam banyak tradisi spiritual, tidur dianggap sebagai saat ketika jiwa kita melakukan perjalanan, kembali ke sumbernya, atau bahkan menerima pesan dari dimensi lain. Jika mimpi lebih dari sekadar pantulan ingatan, jika di dalamnya terdapat struktur, makna, dan bahkan kehidupan lain, maka apakah kita benar-benar hanya bermimpi? Atau mungkin, setiap malam kita sedang melangkah melewati tirai tipis yang memisahkan realitas fisik dengan sesuatu yang jauh lebih besar? Pernahkah kamu mengalami mimpi yang terasa begitu nyata, begitu jelas, hanya untuk kemudian menyadari bahwa apa yang terjadi dalam mimpi itu benar-benar terwujud di dunia nyata? Perasaan deja vu yang begitu kuat, seolah-olah kamu telah melihat masa depan sebelum ia terjadi. Jika waktu adalah garis lurus, bagaimana mungkin sesuatu yang belum terjadi bisa muncul dalam mimpi? Sejarah mencatat banyak kisah tentang mimpi yang tampaknya meramalkan kejadian di masa depan. Abraham Lincoln misalnya, bermimpi tentang kematiannya sendiri beberapa hari sebelum ia dibunuh. Banyak orang mengaku melihat bencana, pertemuan penting, atau bahkan momen kecil dalam hidup mereka sebelum hal itu benar-benar terjadi. Apakah ini hanya kebetulan, ataukah kesadaran manusia memiliki cara untuk melampaui batasan waktu? Fisikawan modern mulai mempertanyakan apakah waktu benar-benar bergerak dalam satu arah. Dalam dunia kuantum,
konsep waktu menjadi lebih fleksibel. Masa lalu, sekarang, dan masa depan mungkin tidak sekeras yang kita bayangkan. Jika demikian, mungkinkah saat kita bermimpi, kita sebenarnya sedang mengakses fragmen-fragmen kemungkinan yang belum terwujud? Seolah-olah kesadaran kita melayang di antara dimensi waktu, menangkap kilasan dari apa yang mungkin terjadi. Namun ada pertanyaan yang lebih besar. Jika mimpi bisa memperlihatkan masa depan, apakah masa depan itu sudah ditentukan? Ataukah ia masih bisa berubah? Beberapa orang yang mengalami mimpi prekognitif mengatakan bahwa setelah mereka menyadari isi mimpi mereka mampu mengubah arah kejadian yang semula tampak pasti. Ini menimbulkan spekulasi. Mungkin mimpi bukanlah sekadar jendela menuju masa depan, tetapi juga peringatan atau bahkan peluang untuk menciptakan realitas yang berbeda. Mungkin, dalam tidur, kita bukan hanya pasif menerima gambaran dari masa depan, tetapi juga ikut serta dalam merancangnya. Setiap mimpi yang terasa lebih nyata dari sekadar khayalan bisa jadi adalah sebuah pesan, entah itu dari alam bawah sadar kita sendiri, atau dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mencoba membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Jika mimpi benar-benar bisa menjadi jendela waktu, maka pertanyaannya bukan lagi, apakah kita bisa melihat masa depan, melainkan, apa yang akan kita lakukan dengan penglihatan itu? Bayangkan ini, kamu terbangun di tengah malam, sadar sepenuhnya, tetapi tubuhmu tak bisa bergerak. Ada tekanan di dadamu, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi. Dari sudut matamu, kamu melihat bayangan samar, sosok gelap yang mendekat perlahan. Kamu ingin berteriak, ingin bangun, tetapi tubuhmu tetap terpaku. Fenomena ini dikenal sebagai paralisis tidur, sebuah kondisi yang terjadi di antara dunia terjaga dan dunia mimpi. Sains menjelaskan bahwa ini adalah kesalahan neurologis. Otakmu sudah sadar, tetapi tubuh masih terkunci dalam mekanisme perlindungan tidur REM. Namun, mengapa pengalaman ini sering disertai dengan perasaan kehadiran entitas yang tidak bisa dijelaskan? Mengapa begitu banyak orang dari berbagai budaya dan zaman yang berbeda mengalami hal yang sama? Di dunia modern, kita cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pandang biologis dan psikologis. Tetapi dalam kepercayaan kuno, paralisis tidur bukan sekadar kegagalan otak, melainkan transisi kesadaran. Banyak yang percaya bahwa saat mengalami kondisi ini, kita berada di ambang dunia yang tak kasat mata, momen ketika kesadaran kita melampaui batas tubuh fisik dan menangkap sesuatu yang biasanya tersembunyi dari pandangan. Beberapa tradisi menyebutnya sebagai gangguan roh, sementara yang lain melihatnya sebagai pintu gerbang menuju dimensi lain. Mungkin, saat kita berada dalam kondisi ini, kita sedang terbangun di dunia yang berbeda, meski tubuh kita masih tertinggal di dunia fisik. Sensasi berat di dada, suara-suara samar, bahkan kehadiran makhluk asing bisa jadi bukan ilusi, melainkan interaksi dengan realitas yang tidak kita pahami. Tetapi jika ini benar, maka apa yang sebenarnya kita lihat? Apakah sosok bayangan itu hanyalah proyeksi ketakutan kita sendiri? Ataukah mereka benar-benar ada, hanya saja tidak terlihat dalam keadaan normal? Mungkin, paralisis tidur bukan sekadar gangguan, melainkan sebuah pengalaman yang menunjukkan bahwa kesadaran kita lebih luas dari yang kita kira. Pertanyaannya adalah, apakah kita harus takut, ataukah kita bisa belajar dari pengalaman ini? Jika kita bisa tetap tenang, menerima keadaan ini tanpa panik, mungkin kita bisa memahami sesuatu yang lebih besar, bahwa ada dunia lain di luar batas persepsi kita, menunggu untuk ditemukan. Pernahkah kamu terbangun di dalam mimpi, sadar sepenuhnya bahwa kamu sedang bermimpi? Atau mungkin, dalam sekejap, kamu merasakan sensasi keluar dari tubuhmu, melihat tubuh fisikmu tertidur di bawah sana? Dua pengalaman ini, mimpi jernih dan perjalanan astral, seringkali terasa begitu nyata, begitu hidup, sehingga memunculkan pertanyaan mendalam. Apakah kesadaran kita benar-benar terbatas pada tubuh fisik? Mimpi jernih adalah keadaan di mana seseorang menyadari bahwa mereka sedang bermimpi. Dalam kondisi ini, dunia mimpi yang biasanya mengalir tanpa kendali tiba-tiba menjadi arena eksplorasi.
Kamu bisa memilih untuk terbang, menjelajahi tempat-tempat yang tak mungkin di dunia nyata, bahkan bertemu dengan sosok-sosok yang terasa lebih dari sekadar imajinasi. Beberapa orang percaya bahwa mimpi jernih bukan hanya permainan pikiran, tetapi gerbang menuju kesadaran yang lebih luas. Di sisi lain, perjalanan astral menawarkan pengalaman yang lebih misterius. Banyak yang melaporkan sensasi tubuh yang melayang. Perasaan tertarik keluar dari fisik mereka, lalu melayang ke dimensi lain. Beberapa melihat diri mereka tertidur di tempat tidur, sementara yang lain mengklaim mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, hanya untuk kemudian menemukan bahwa tempat-tempat itu benar-benar ada di dunia nyata. Apakah ini hanya permainan otak, ataukah ada sesuatu yang lebih besar terjadi? Jika kesadaran bisa keluar dari tubuh, lalu di manakah sebenarnya pusat diri kita? Apakah kita hanya sekumpulan impuls listrik di dalam otak, ataukah ada sesuatu yang lebih abadi yang melampaui batasan fisik? Sains mencoba menjelaskan fenomena ini dengan berbagai teori, bahwa perjalanan astral hanyalah ilusi yang diciptakan oleh otak dalam keadaan tertentu, bahwa mimpi jernih hanyalah efek dari peningkatan aktivitas korteks prefrontal. Tetapi, bagi mereka yang telah mengalaminya, sensasi itu lebih dari sekadar mimpi. Ia terasa seperti kebenaran yang belum sepenuhnya dipahami. Mungkin, ketika kita bermimpi jernih atau mengalami perjalanan astral, kita sedang menyentuh esensi sejati dari kesadaran kita, bagian dari diri kita yang tak terikat oleh ruang dan waktu, yang melampaui batas tubuh fisik. Dan jika itu benar, maka pertanyaannya bukan lagi apakah mungkin, tetapi sejauh mana kita bisa menjelajah. Pernahkah kamu mengalami mimpi yang terasa seperti berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, hanya untuk terbangun dan menyadari bahwa waktu di dunia nyata hampir tidak bergerak? Dalam sekejap, seluruh kehidupan bisa berlalu di dalam mimpi, lengkap dengan kenangan, pengalaman, dan emosi yang begitu nyata. Jika waktu dalam mimpi bisa begitu berbeda dari waktu di dunia fisik, maka pertanyaannya adalah, apakah waktu itu benar-benar sesuatu yang absolut, ataukah hanya ilusi yang diciptakan oleh kesadaran kita? Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengukur waktu dengan detik, menit, dan jam, sesuatu yang terasa tetap dan tidak bisa diubah. Namun, dalam mimpi, waktu seolah menari dengan caranya sendiri. Satu kejadian kecil bisa terasa seperti berlangsung selamanya, sementara pengalaman yang kaya dan kompleks bisa terjadi hanya dalam hitungan detik dunia nyata. Para ilmuwan percaya bahwa perbedaan ini terjadi karena cara otak memproses informasi saat kita tidur. Ketika kita bermimpi, bagian otak yang bertanggung jawab atas logika dan persepsi waktu melemah, sementara pusat emosi dan imajinasi meningkat. Hal ini membuat mimpi terasa lebih intens, lebih luas, dan tidak terikat oleh hukum waktu seperti yang kita kenal. Namun, ada sesuatu yang lebih menarik. Beberapa pengalaman mimpi begitu mendalam sehingga meninggalkan kesan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan teori otak. Beberapa orang melaporkan mengalami kehidupan lain dalam mimpi mereka. Mereka tumbuh, bekerja, jatuh cinta, mengalami kehilangan, dan menjalani seluruh perjalanan yang terasa sama nyatanya dengan kehidupan saat terjaga. Jika waktu dalam mimpi bisa meluas dan menyusut dengan begitu dramatis, mungkinkah ini berarti waktu dalam kehidupan nyata juga tidak seketat yang kita kira? Apakah kita hanya terjebak dalam persepsi waktu yang diciptakan oleh kesadaran kita? Mimpi mengajarkan kita bahwa waktu bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan pengalaman yang bisa berubah tergantung pada bagaimana kita mengalaminya. Jika kita bisa mengalami keabadian dalam satu malam, maka apa artinya waktu dalam kehidupan kita yang sebenarnya? Mungkin, waktu tidaklah lebih dari sebuah tarian kesadaran, sesuatu yang bisa diperlambat, dipercepat, bahkan dilampaui. Dan jika kita bisa memahami ini, mungkin kita juga bisa belajar untuk hidup dengan cara yang lebih mendalam, lebih sadar, dan lebih bebas dari ilusi yang selama ini membatasi kita. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini,
karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.